sudah ketemu bapaknya gua nih. Coach, minggu kemana Coach? Tunggu main bola nggak datang, luar biasa. Gue tahu kan Jadwal. hari kerja gue itu 7 hari dan terutama malam. Jadi Iya, gue sibuk nonton bola ya. cari duit. Jadi gimana? Lo melihat pollingan banyak yang bilang kita mirip ini gimana Gak Coach? jelas, asli gak jelas. Tapi lo mudanya kan, lo ngerasa ganteng nggak Coach waktu muda Coach? Enggak. Nggak ya? Gue gak perlu ganteng untuk dapet cewek. Tuh, gue pertama, gue udah sering lihat foto Coach Justin waktu muda, yang waktu masih agak remaja, termasuk yang udah agak tuaan. Gue baru lihat nih foto yang benar-benar mirip Ferry Salim kayak gini. Ini umur berapa Coach? Itu tahun 98, jadi gue 31 waktu itu. Oh, di Indonesia tuh ya? Enggak, di Oh, Belanda belum, masih dong. Belanda ya, 31 ya? Oh iya, Ring. 99 gue ke Indonesia. 9 baru di... Itu Natal kan 25 Desember, jadi gue 31 tahun. Kok tuh fotonya masih clear banget kayak HD dan warnanya bagus itu dari mana lo ini repro ulang? Kamera. Oh, gila lo dari dulu emang udah kaya berarti nggak pakai model yang apa Polaroid atau apa gitu. Gimana Mas kita kalau setiap hari kan lagi hobi nih kayaknya punya TikTok apa Hulk terus apa Superman gimana Saya itu? belum pernah rambut gua kayak Justin tadi. Kami keren. Gue cuma bingung, gue gini, gue ngeliatnya itu kan bapak dan anak ya. Dibilang bapak dan anak, gue pengen lihat beberapa tahun lagi, lo blok orang berapa ya? Lo tau kenapa gue posting itu? Jadi itu foto gue nggak tahu di mana. Ada di albumnya bini gue. Oke. Sama dia di foto lagi terus kirim ke WhatsApp gue. Dia minta gue foto. Kenapa dia minta gue posting? Pertama dia posting karena followers dia cuma 200. Jadi nggak ada yang lihat kan? Nggak ada yang tahu. Ya. Dia minta gue posting. Kenapa dia? Biar dia pengen mancing reaksinya positif atau negatif. Karena dia tahu pasti positif kan banyak. Kenapa? Dia tuh pengen rambut gue dipanjangin Gua lagi. setuju sama bininya Coach Itu. Justin. Ayo. Bisa nggak kira-kira? Bisa, dia masih ada di bakat rambutnya banyak Rambut dia. gue itu tebel. Emang Niko. Maka dari itu gue tidak mau pakai rambut karena gue buang terlalu banyak waktu di rambut. Makanya gue botakin, cukur tiap 10 hari, 12 hari, cukur sudah aman lah. Dan itu tidak akan terjadi. Udah, case close. Oke, tapi itu ya. Jadi buat yang menanyakan Coach Justin itu botak apa emang udah botak apa enggak? Ternyata Coach Justin masih bisa berambut panjang. Cuman emang pilihan dia nggak mau botak kayak Vaniko gitu ya. Gue nggak botak justru. Kalau nggak Niko botak ya? itu botak jelas. Sama botak. Oke, kita akhir pekan kemarin menanti sebenarnya Derby North London tapi ternyata akhirnya dipospon dan juga ada beberapa pertandingan lain. Tapi sebelum kita ngomongin sepak bola Eropa, mumpung ada Mas Gita dulu nih. Tadi kan ada Dev Dagri juga, pemanasan dulu. Rame ini soal Haruna Sumitro, soal proses dan lain-lain yang nggak percaya juga soal apa kalau ujung-ujungnya cuma runner up sama aja sama pelatih sebelumnya. Emang dengan ada agenda mendatang segala macam realistis nggak sih untuk mengincar target juara di ada AFF U23 ya yang mendatang? Target dari awal kan nggak juara dan kalau gua ngeliat lawan-lawannya ya mereka emang targetnya nggak harus juara ya kalau melihat dan kualitasnya Thailand kan bahkan Vietnam itu sebenarnya di atas kita. Kalau dia nggak percaya proses di mana-mana pelatih baru pasti harus adanya proses dan kalau dia bilang kalau cuman jadi runner up kita udah 6 kali. Tapi yang 5 kali sebelumnya ini kan bersama dengan yang tahun ini kan semuanya pelatih asing jadinya. Jadi sebenarnya prestasi tertinggi kita datang dari pelatih asing. Tahun 98 Nandar satu-satunya pelatih lokal di mana kita jadi runner up dan ya di mana-mana emang harus percaya proses ya. Dan kalau kan ada satu datanya yang dia bilang kita nggak pernah sebelumnya kalah sebesar itu lawan Vietnam. Lawan Thailand. Tahun 85 itu gue masih kuliah waktu itu jengkel banget. 1-7. Masih 1-7 kita pernah kalah dari Thailand di kandang Thailand. Jadi ya pernah sebenarnya gitu. Gimana Coach lu ngeliat ini soal proses apa nggak proses? Ini seorang exco PSSI ngomongin pelatih yang masih menangani tim dan itu membuat dia tersinggung. Lu ngeliat ini sebuah proses nggak sih? Gini ya, gue kebetulan tahu Haruna Sumitro ini. Itu tahun 2006-2007 pada saat gue memberikan coaching klinik di Surabaya. Beliau pada saat itu ketua Asprof. Dia datang ngobrol-ngobrol dan terus gue ke PSSI Futsal, terus dia juga pernah berapa kali lah. Nggak banyak tapi pernah ngobrol. Ini orang pinter. Ini orang pinter dan dia punya jam terbang sebagai pengurus puluhan tahun. Statement seperti itu nggak make sense untuk gue. Statement seperti itu tidak masuk akal dikeluarkan oleh seorang Haruna Sumitro. Justru gue pertanyakan, karena gue tahu dia pinter, ada apa di belakang statement ini? Ada ada tekanan dari atas kah? Gue tidak mau berandai-andai, yang jelas gue pengen tahu ada apa. Ada apa kenapa beliau keluarkan statement seperti ini? Karena untuk gue, statement ini tidak layak dikeluarkan oleh seorang Haruna Sumitro.
Kecuali ini orang exco yang tidak kenal, dan gue kan udah mengalami berapa ketua. Ya. Ada exco yang benar-benar nggak ngerti bola dimasukin Kalau dia sebagai ngerti exco. ya, kalau dia ini termasuk yang Ya, ngerti bola. kalau sebenarnya. dia sangat amat mengerti dan dia tahu apa yang dia katakan, maka dari itu dia keluarkan statement seperti itu yang nggak masuk akal sama sekali. Gue pertanyakan, ada apa di belakang statement ini? Itu yang gue pengen tahu. Nah, kalau lo Mas Gita ngeliat ini Haruna Sumitra, gimana lo melihat dia bisa begitu? Apakah ini emang ada pressure dari Gue nggak PSSI yakin, atau- terlalu yakin akan adanya pressure. Ya. Tapi masalah main kubu-kubuan iya. Gini, Nah, itu, mungkin di dalamnya kubu-kubuan. gue nggak menuduh, tapi gue memperkirakan ada yang pengen STY dipertahankan, ada yang pengen STY tidak dipertahankan ya. Jadi ada kalimat dari yang tidak ingin dipertahankan seperti itu, walaupun terlihatnya dalam tanda kutip seperti apa ya STUPID, tapi jelas itu seperti memancing apa? Setuju nggak sih kalau memang pelatih ini kok prestasinya hanya sebagai runner up, di mana kita sebelum-sebelumnya udah pernah jadi runner up gitu. Jadi seperti pertanyaan. Kalau gua pikir sih semacam ada persaingan di antara dua kubu di dalam kubu PSSI sendiri. Itu sangat bisa terjadi. Maka dari itu gue kemarin kan bikin Just Talk ya, sudah gue jelaskan. PSSI itu lebih mending fokus ke hal-hal di mana mereka berkuasa, punya power, yaitu pembinaan. Kalau lu udah kasih pembinaan, Sintayong ngoceh. Kita itu kekurangan striker dan itu udah puluhan kali gue sebut. Nah, itu tugas PSSI, bagaimana kita bisa melahirkan striker bagus. Kalau itu semua sudah diberikan oleh PSSI, baru mereka boleh komplain. Sekarang ibarat mereka kayak IO aja, bikin Liga 1, udah lu bahas, lu gimana? Kan kualitas itu nggak jatuh dari langit. Betul, harus Mulai dari dipupuk pembinaan, dulu. itu tugas PSSI. Itu juga tanggung jawab Exco. Jadi daripada fokus ke timnas runner apa atau enggak, mending para bapak-bapak yang hebat ini fokus bikin sebuah infrastruktur yang jelas di pembinaan. Nah, kalau soal naturalisasi, menurut lo penting nggak sih sebenarnya Mas Gita dengan, ya maksud gue dengan pemain-pemain yang berkualitas memang keturunan ya, maksudnya ada keturunan Indonesia Karena akhirnya itu keinginan Sintayong ya. Iya. Maksud gua kenapa dia sampai punya keinginan seperti itu, karena dia tidak bisa mendapatkan yang maksimal di liga. Oke. Kenapa? Karena batasannya adalah AFF kemarin hanya 2 pemain dalam setiap klub. Betul. Kan kenapa? Karena AFF kan tidak merupakan sebuah turnamen under FIFA. Jadi klub berhak tidak merilis pemain. Iya, betul. Kemudian keluar peraturan dari LIB dan PSSI bahwa oke lah 2 pemain setiap klub. Itu kan membuat dia tidak Terbatas. maksimal mendapatkan yang diinginkan berdasarkan polanya dia. Makanya dia terus ambil dari pemain-pemain yang dia pikir bisa dengan naturalisasi. Sah-sah aja sih gue bilang naturalisasi asal tidak dicari-cari ya. Nggak dicari-cari itu gini, siapapun pemain asing yang pengen jadi warga negara Indonesia diambil dengan cepat. Itu kalau gue bilang agak mengada-ngada. Tapi kan kalau misalnya dia punya garis keturunan atau segala macam, oke-oke aja. Coach, ini soal statement yang terakhir sebelum masuk kita ke sepak bola Eropa DP, soal permainan katanya Sintayong yang lebih pragmatis, bukannya apa dia ngomong direct football, sementara di Liga Indonesia klubnya bermain tiki taka atau dari kaki ke kaki. Dari Lo mana melihat tiki-taka di Liga apa 1? iya di Liga Indonesia bermain dari kaki? Kalau statement ini, gue nggak ngerti. Memang ini beda selera ya. Mungkin gue dibanding Esko, gue jauh lebih tolol lah. Gue nggak ngerti bola lah. Cuman merendah. Cuman dari yang gue lihat, kenapa kalian harus bertanya. Gue nonton semua liga di luar. Kenapa khusus Liga Indonesia gue nggak mau nonton? Kenapa tuh? Kenapa? Padahal gue pernah bikin 3 video Persib 200.000 ke atas yang nonton. Itu duit buat gue. Kenapa I refuse untuk nonton sepak bola Indonesia? Nggak menarik buat ditonton. Karena nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Yaitu dangdung mainnya. Di press dikit long ball, di press. Jadi kalau Pak Exco bilang tiki taka, ya maka dari itu mungkin gue tolol. Tolong jelaskan definisi tiki taka seperti apa? Karena untuk gue tiki taka itu membangun serangan dari belakang. Jadi Ngerti gini, nggak? kalau gue bilang tiki takanya gini, kayak pertandingan, gue ambil contoh satu pertandingan, Persib lawan Persebaya. Persib itu main bola dari kaki ke kaki, Persebaya lewat direct ball, direct long ball, direct.
Persebaya menang 3-0 lewat serangan balik yang direct. Betul. Ya bukan tiki taka Persib, lebih tiki taka dari Persebaya gitu aja Oh, jadinya. Tapi kalau gue bilang tiki taka ya lebih enggak berani tiki taka. main dari kaki ke kaki ya. Main dari kaki ke Ya, kaki. sebenarnya Tapi juga- enggak tiki taka juga. Sebenarnya juga Gitu. timnas di bawah ST-nya kan bermain sesuai Iya, kapasitas iya, betul. pelatih melawannya siapa kan. Iya, Ketika betul. lawannya berat dia akan bermain lebih direct football. Dia lawan kan. Vietnam yang direct Pragmatis football kan. Sebenarnya kalau lawan Malaysia dia lebih Iya, berani iya, main betul, agresif kan. Dan Persib itu bukan musim ini, musim lalu sebelum Covid kan Ya, pas gue betul. siaran Persib, itu bermain bagus. Betul. Iya, iya. Itu Yang tiga salah satu tiga klub bermain pertandingan, bagus. ya. Persipura salah satu klub yang bermain bagus. Betul. Ya, siapa Waktu kemarin? itu sebelum itu ya. PSS yang di bawah Seto yang lu bilang, PSS kan? Sleman salah satu yang bermain bagus, Ya, ngerti nggak? Jadi kalau dibilang ya, oke mungkin kita bisa 3, 4, 5, 6 klub yang berusaha untuk bermain membangun serangan dari belakang, Betul. ya kan? Tapi kalau dibilang liga bermain tiki taka, ya sorry itu saya, mungkin kita punya persepsi beda tentang tiki taka. Justru emang gue beda. bilang sekarang di bawah Sintayong, walaupun tidak selalu kelihatan karena pas lawan leg 1 lawan Thailand, lawan Vietnam terlalu bertahan. Betul. Tapi sisanya dia membuktikan bahwa pemain ini bisa bermain. Dan ini kan butuh proses. Dia itu kan bukan tukang sulap. Maka dari itu gue benar-benar dari awal sudah bilang apapun hasilnya di final, gue tetap Sintayong stay. Sintayong stay. Oke, itu dia mungkin harapannya bermain tiki taka, tapi balik lagi jangan bandingin liga dengan turnamen yang udah levelnya kan juga Iya. nggak bisa diukur gitu. Kalau liga kan mungkin levelnya sama semua. Ini ketika menghadapi tim dari negeri luar yang punya kapasitas berbeda, kualitas berbeda, bahkan ada yang bermain di J-League, ya masa lu masih bermain dengan mengambil risiko tinggi kan turnamen nggak bisa kayak gitu. Tapi ya mungkin gue yang salah, gue nggak begitu ngerti sepak bola, mungkin ada yang lebih ngerti di sana. Tapi